Oke, halo semuanya. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya para atlet bisa ngeluarin tenaga yang luar biasa tanpa pindah tempat sama sekali? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik gerakan non-lokomotor. Ini adalah gerakan-gerakan keren yang jadi fondasi performa atletik yang dahsyat, meskipun cuma dilakuin di satu titik. Langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin, seorang pesenam yang meliuk-liuk dengan lentur, petarung yang pukulannya mantep banget, atau pemain voli yang loncat tinggi buat smash. Sebagian besar kekuatan mereka itu justru dibangun sebelum mereka melangkah. Nah, pertanyaannya, gimana caranya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu dasarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gerak non-lokomotor itu? Istilah ini nih yang jadi kunci buat ngerti semua contoh yang bakal kita bahas nanti. Nah, sesuai materi kita bakal fokus ke beberapa olahraga utama, ada senam lantai, bela diri, yoga, renang, sampai bola voli. Anggap aja ini peta kita buat jalan-jalan dan ngeliat gimana gerakan non-lokomotor ini bekerja di lapangan. Jadi, definisinya sebetulnya simpel banget. Gerak non-lokomotor itu intinya adalah gerakan anggota tubuh. Bisa tangan, kaki, atau badan, tapi tumpuan atau posisi kita nggak pindah. Kaki kita tetap di situ-situ aja. Gerakannya emang kelihatan statis, tapi potensinya, wah, luar biasa. Sekarang kita lihat penerapannya. Kita mulai dari olahraga yang emang butuh banget fleksibilitas dan kontrol tubuh yang tinggi. Disinilah peran gerak non-lokomotor jadi kelihatan jelas banget, bahkan jadi inti dari penampilannya. Contoh pertama yang paling pas ya, senam lantai. Bayangin deh seorang pesenam di tengah matras lagi ngelakuin rutinitasnya yang bikin kita melongo. Sebagian besar gerakan indah itu adalah gerakan non-lokomotor. Nah, yang keren di sini adalah gimana gerakan-gerakan dasar ini membungkuk, memutar, dan meregang dirangkai jadi satu kesatuan pose dan transisi yang rumit tapi indah. Semua ini dilakuin buat nunjukin kekuatan, keseimbangan, dan kelenturan yang maksimal. Seringnya dari satu titik tumpu aja. Selanjutnya, kita geser ke yoga. Mirip-mirip sama senam, yoga itu seni mengendalikan tubuh dalam posisi yang stabil. Ini contoh nyata banget soal kekuatan yang bisa kita temukan justru saat kita diam. Dalam yoga, menahan pose atau yang kita kenal sebagai asana, itu intinya adalah meregangkan otot dan membungkukkan badan dengan kontrol penuh. Setiap gerakan ini dilakukan dengan sadar untuk membangun kekuatan dan fleksibilitas. Tanpa perlu lari-lari, ini benar-benar gambaran paling murni dari gerak non-lokomotor. Oke, dari yang lentur-lentur, sekarang kita pindah ke konteks yang beda banget, seni bela diri. Di sini, gerak non-lokomotor bukan lagi soal fleksibilitas doang, tapi soal gimana cara menghasilkan kekuatan yang meledak-ledak. Coba deh perhatiin, olahraga kayak silat, karate, atau taekwondo, kuda-kuda yang kokoh itu segalanya. Dari kuda-kuda yang stabil, itulah semua serangan dan pertahanan yang kuat itu berasal. Menekuk lutut itu fungsinya buat nurunin pusat gravitasi, biar kuda-kudanya kokoh. Mengayun tangan jelas buat nangkis atau nyerang. Dan yang paling penting, memutar tubuh atau pinggul. Dari sinilah sumber tenaga buat pukulan atau tendangan yang dahsyat itu datang. Semua ini adalah gerak non-lokomotor yang super penting. Oke, terakhir nih, mari kita lihat beberapa contoh unik dari olahraga lain di mana momen-momen non-lokomotor justru jadi kunci buat performa puncak. Coba deh fokus ke detik-detik sebelum peluit start dibunyiin di lomba renang. Semua perenang udah siap di balok start, badannya diem, tapi siap meluncur. Nah, momen persiapan ini krusial banget. Gerakan mengayunkan tangan ke belakang sebelum loncat itu contoh yang sempurna. Itu adalah gerakan non-lokomotor buat ngumpulin energi yang nantinya dilepaskan buat menciptakan dorongan super eksplosif ke dalam air. Tanpa ayunan itu, startnya nggak bakal sekencang itu. Contoh pamungkas kita, bola voli. Permainan ini kan isinya lompat dan mukul terus, tapi semua aksi hebat itu selalu diawali sama persiapan non-lokomotor. Sebelum loncat buat nge-smash atau ngeblok, pemain pasti akan menekuk lututnya dalam-dalam. Sebelum servis loncat, mereka pasti mengayunkan lengan. Gerakan menekuk dan mengayun ini ibaratnya kayak lagi ngisi per di tubuh mereka. Biar pas dilepasin, tenaganya bisa maksimal. Oke, setelah kita lihat semua contoh tadi, dari senam sampai voli, yuk kita tarik kesimpulan. Apa sih sebenarnya ide utamanya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Jadi, apa benang merahnya? Dari keanggunan senam sampai kekuatan ledak bela diri, semuanya punya satu kesamaan.
Poin utamanya adalah kita jadi bisa belajar melihat gerakan-gerakan persiapan yang selama ini mungkin tersembunyi di depan mata kita. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Gerakan non-lokomotor ini mungkin kelihatannya simpel, tapi mereka adalah fondasi yang nggak kelihatan. Inilah cara atlet membangun momentum, menjaga keseimbangan, dan nyiapin badan buat aksi besar berikutnya. Mereka ini adalah blok-blok bangunan universal dari kehebatan seorang atlet. Nah, jadi lain kali Anda nonton pertandingan olahraga, coba deh jangan cuma perhatiin lari atau lompatnya aja. Perhatiin momen-momen diam di antaranya. Ayunan lengan, putaran badan, tekukan lutut. Dijamin, Anda bakal mulai ngelihat olahraga dengan cara yang benar-benar baru. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi.